kasih dipersilakan untuk berlutut. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena
bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau bersorak-sorai ya Tuhan bagi nama-Mu. Berkati puji-pujian kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan,
kita, di dalam kita. Satu pujian lagi, sebab Tuhan Maha Besar. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Yang selalu setia
Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan hambanya. Rawat setiap rapi hamba yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami Tuhan menjadi saluran-saluran Bapa. Engkau yang beracara di tempat ini. Berkati gereja ini Tuhan, hari lepas hari menjadi ajaib, menjadi besar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang melawat setiap kami Bapa. Roh Kudus beracara di tempat ini. Saya mengucap syukur pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau yang pegang kendali ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Shalom saudara.
Terima kasih saya dipercayakan oleh Ibu dan Bapak untuk bicara di tempat ini. Selamat tahun baru ya. Ini masih tahun baru rasanya ya. Sudah mau masuk tahun baru yang lain ya. Tapi ini tahun ini sungguh tahun yang cepat sekali, betul enggak? Kita ini sudah memasuki minggu ke-3 ini ya. Minggu ke-4 ya, minggu ke-4, yaitu begitu cepatnya. Rasanya tiba-tiba tengah, tiba-tiba ketiga, tiba-tiba ke-4. Tapi masuk tahun 2025 ini kita mulai memasuki pintu gerbang baru, yaitu tahun 2025. Gerbang akselerasi percepatan. Jadi apapun yang akan terjadi saat ini, Tuhan akan campur tangan karena ini masuk ke gerbang akselerasi percepatan. Jadi semuanya itu cepat. Kayaknya enggak terasa besok hari Jumat, besok atau hari Sabtu lagi. Betul enggak? Apa terasa seperti itu ya? Kok saya itu ngerasanya seperti itu, kok cepat sekali. Apa-apa kok cepat gitu. Tapi Tuhan akan memberikan berkatnya juga cepat loh. Setiap saudara ya, kita harus punya iman, kita harus bangkit karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan tidak mau diam. Tuhan yang bergerak terus, Roh Kudus yang bergerak. Jadi kita harus mengikuti akselerasi percepatannya. Saya dikasih judul menabur benih doa. Ini judul yang luar biasa. Karena kita memasuki tahun-tahun yang sekarang ini, tahun-tahun yang sangat tidak mudah. Betul enggak? Orang-orang dunia mungkin merasakan, waduh semua masuk tahun baru sudah merasa, aduh sepi, betul enggak ya? Di Jakarta itu waktu tahun baru mungkin saya ikut acara kebaktian yang akbar, jadi 27 provinsi. Yang ikut itu banyak sekali. Yang ikut banyak sekali, mereka semua kita merasakan tuh sukacita yang luar biasa, ada kekuatan yang supranatural. Tapi waktu kita jam-jam selesai ibadah, kita pergi ke restoran tuh hari Sabtu Minggu kok sepi banget gitu. Saya sempat tanya sih, kenapa ya kok sepi sekali? Dia bilang apa? Tahun ini mulai dari awal itu sampai ini beda sekali. Karena apa? Terlalu sepi katanya. Saya juga heran, padahal di daerah PIK itu enggak ada yang sepi menurut saya, selalu rame ya. Jadi Tuhan itu, ingat Tuhan itu Tuhan kita dahsyat luar biasa. Saya mau masuki, karena benih doa yang ditabur kita itu menentukan masa depan kita. Jadi apa yang kita tabur mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu menentukan masa depan kita yang akan datang. Kalau roh kita bangkit, maka kita ini berjalan bersama Tuhan, sesuatu itu luar biasa. Yuk kita mulai baca Kejadian 1 ayat 3 sampai 13. Pada awal dunia diciptakan, Tuhan itu sudah berdoa atau istilahnya menabur benih, betul enggak? Tuhan itu mengatakan, Kejadian 1 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Betul enggak? Jadi dari awal dunia diciptakan, Tuhan itu sudah berbicara tentang doa. Jadi istilahnya kalau kita ini orang benar, kita berdoa, jadi kita selalu apa-apa kata-kata kita itu merupakan kata doa. Jadi dari awal penciptaan dunia, Tuhan itu sudah berdoa. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Yang ke-7, maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul di satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian.
Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah itu melihat semuanya itu baik. 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Kita langsung ke 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berarti dari awal Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah menaburkan benih-benih perkataan yang harus jadi, betul enggak? Ya toh. Jadi kita sebagai anak-anaknya kita juga diberi kuasa. Apa yang kita katakan untuk tahun-tahun ini harus terjadi. Jadi kita masing-masing harus berdeklarasi untuk hidup kita. Supaya hidup kita ini diubahkan dengan dahsyat. Karena kita tidak tahu masa-masa yang akan datang. Betul tidak saudara? Kalau saya dengar hari-hari ini ya, di US kan barusan ini Donald Trump baru keterima jadi presiden. Sebetulnya adik saya itu tinggal di Amerika kebetulan. Dan saya juga banyak teman-teman yang sering minta doa. Mereka ini ayo bantu doa ya Ci. Tolong, karena Amerika ini keadaannya sudah gawat. Kemungkinan waktu itu yang mungkin 8 tahun yang lalu Donald Trump tidak kepilih jadi presiden gitu. Karena masalahnya ada sesuatu yang nggak benar gitu loh. Mungkin dalam satu negara itu mesti ada ya orang yang benar dan orang yang belum benar gitu. Ayo bantu doa. Akhirnya Joe Biden. Terus kita kan dengar ya di WA mungkin, aduh Amerika sekarang banyak homeless, betul enggak? Seingat saya waktu Trump jadi presiden itu kok enggak ada homeless, tiba-tiba kan beritanya di WA itu US ada zombie, betul enggak ya? Itu saya sampai enggak percaya kok bisa, terus ada penjaraan, betul enggak ya? Masuk ke ada beberapa orang itu Meksiko ya, kebanyakan itu masuk ke tempatnya mall-mall atau toko-toko yang branded, betul enggak? Langsung kayak dijarah loh. Kenapa kok enggak ada polisi? Menurut beritanya harus ada minimal kerugian itu berapa ribu US itu baru ada polisi datang. Loh, kalau gitu kan kita sebagai bukan orang ini ya, bukan pemilik toko, tapi kita orang awam sudah takut pasti, betul enggak? Kita enggak berani keluar rumah karena kayaknya itu seperti luar biasa ya, langsung toko dipecah-pecah kacanya, diambil barangnya loh, ini mengerikan. Saya sampai mikir, waduh ini memberikan contoh yang enggak baik. Ternyata setelah kejadian kemarin puji Tuhan ada kemenangan, itu memang dari pihak si sayap kanan dan sayap kiri itu ada salah satu yang ingin merusak negara itu. Jadi dibuka pintu perbatasan antara Meksiko dan USA. Jadi saya ini tahu dari penduduk yang citizen di sana. Jadi sengaja dibuka jalannya itu, berarti imigran tuh bisa masuk dengan bebas. Tidak ada halangan apapun. Jadi mereka itu hanya berjalan kaki pakai ransel, mereka bawa obat-obatan. Jadi sengaja untuk merusak penduduk negeri itu. Jadi supaya orangnya itu semua bisa pakai kokain atau bisa pakai narkoba yang kelasnya tinggi. Begitu, saya juga kaget. Waduh Tuhan, kenapa bisa begitu? Nah sekarang ini memang US ini menyaring, jadi ingin membahagiakan penduduknya sendiri. Luar biasa ya saudara ya. Apalagi Tuhan. Kita ini di sini mungkin sebagai orang-orang yang bukan masih minoritas ya, tapi Tuhan itu selalu menjagai kita, betul enggak? Tuhan akan membedakan. Tahun-tahun ini tahun yang luar biasa. Karena apa? Di tahun 2024 mungkin doa-doa kita yang belum terjawab, Tuhan akan jawab loh. Siapa yang mau dijawab doanya tahun ini? Ya, kita semua, kita harus deklarasi saudara. Kita harus deklarasi. Karena yang lalu-lalu saya itu berpikir begini, waktu kita ada di grup kita itu diajarkan deklarasi, saya bingung. Kok deklarasi ya? Ternyata setelah melakukan deklarasi selama 5 tahun, kita melakukan deklarasi, ternyata di pemerintahan juga ada yang melakukan deklarasi, betul enggak ya? Waktu itu saya dengar ada satu pemerintahan melakukan deklarasi, oh ya memang itu hikmat dari Tuhan. Jadi awal kayak seperti pengajaran, kita semua ya perlu diajar. Terus
akhirnya kita kembali ke yang tadi itu. Jadi memang dikirim sengaja perusak-perusak untuk merusak negeri itu. Nah kita ini harus menabur benih doa saudara. Kita jangan diam. Terus tinggal di Indonesia ini santai enak gitu. Tidak. Kita ini harus berdoa. Kita tidak tahu keadaannya akan datang itu seperti apa. Memang saya juga mengadakan acara Golden Night ya nanti 14 Februari itu. Golden Night ini acara maksudnya untuk wanita-wanita atau bapak-bapak atau kaum yang sudah usianya itu usia emas. Kebanyakan kalau usia emas itu kan banyak nganggurnya, betul enggak? Ya toh, kalau yang sudah usia 50, 60 mereka sudah enggak bekerja. Ya toh, mereka mungkin hanya jalan-jalan. Nah, kita harus ingat saudara, kita harus berdoa untuk negeri ini, bangsa ini. Kalau kita enggak menabur benih doa, perkatakan yang baik, ya toh. Waktu itu 10 tahun yang lalu kita sudah berdoa loh, kita sudah mengatakan Indonesia diberkati, Indonesia emas, Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Jadi kita melakukan tindakan profetik itu sampai dibikin gambar-gambar. Padinya Indonesia luar biasa, emasnya Indonesia, penduduknya orang benar, itu kita perkatakan. Ternyata Tuhan itu memang dahsyat. Apa yang kita perkatakan, yang kita tabur dalam doa, itu kita sekarang ini yang menuai. Jadi kita sudah melakukan acara seperti kayak orang bilang kayak orang gila ya gitu. Waktu itu kita di kebaktian besar sih, ada orang masuk tiba-tiba di sebelah saya itu ngomong, ini kok kebaktian aneh ya, bilang gitu. Saya ya cuma mendengar tapi saya enggak mau. Menurut saya itu waktu melakukan deklarasi itu hadirat Tuhan itu seperti hujan. Jadi hadirat Tuhan luar biasa, banyak yang nangis, banyak yang ini. Terus ada orang sebelah saya mungkin baru pertama kali, padahal saya juga pertama kali. Tapi saya ini punya roh penurut. Jadi kita ini hati-hati saudara, kita jangan punya roh pemberontak. Karena saat-saat ini roh pemberontak ini lagi disebar oleh iblis untuk orang-orang muda. Orang muda memberontak sama orang tua, orang muda memberontak sama pemimpin. Jadi kalau jadi orang muda kita ini perkatakan rohku harus mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kita harus memperkatakan rohku harus mengikuti kehendak pemimpin. Karena tanpa sadar roh iblis itu menyebar intimidasi roh pemberontakan. Terus waktu ibadah itu saya lihat waktu diperkatakan Indonesia diberkati, Indonesia emas gitu. Terus barusan ini kan saya dengar ya tiba-tiba Presiden itu menyanangkan bahwa 45 tahun 2045 Indonesia masuk tahun emas. Itu saya sampai kaget, loh kok terjadi ya gitu, betul enggak? Jadi apa benih doa yang kita tabur, itu yang akan terjadi. Jadi kita harus memperkatakan gereja ini jadi besar, betul enggak? Jemaatnya banyak, jemaatnya diberkati, betul enggak? Ya tahu Pak Jeffer sama ibunya gembala jadi luar biasa. Jadi harus didoakan, memang harus ditabur doa. Jadi di sini harus yang mendoakan. Jadi harus karena doa itu luar biasa saudara. Waktu kita punya anak aja, waktu anak kita masih kecil, itu waktunya kita harus menanam benih-benih itu didoakan. Karena apa? Yang sudah saya lalui ya, mungkin saya punya juga banyak teman-teman. Anak-anaknya itu sudah yang besar-besar, ada yang sekolah US, ada yang sekolah Australia. Itu banyak yang nakal, banyak yang hidupnya enggak karuan. Tapi saya bersyukur, anak saya setelah lulus S2, ya toh, ada yang S1, ada yang masih baru mau lulus. Tapi luar biasa. Jadi anak saya ini enggak, maksudnya bukan memuji anak sendiri, enggak nakal. Mereka ini dalam Tuhan gitu loh. Mereka mau pelayanan, mau tak ajak retret itu, waktu retret awal tahun itu selama 4,5 hari saudara. 4,5 hari itu kita duduk itu di lantai loh, betul enggak? Sampai asalnya pantat itu sakit sekali. Tapi anak saya itu puji Tuhan bisa mau. Setelah pulang itu dia bisa komen gini, Mami, beda ya Mami kalau kita ke gereja lainnya sama ke tempat ini. Dalam hati itu anak yang kecil yang bilang gitu. Padahal waktu ikut itu saya mikir gini, waduh anak saya ini mosok mau ya kalau duduk ngelempo di tempat sing maksudnya itu enggak ada bantalnya, enggak ada kursinya. Mungkin kalau doa di tempat saya masih ada bantalan empuk ya, tapi di situ tuh waduh saya luar biasa. Dia ada penilaian. Berarti saya mendidik anak saya sejak kecil itu berarti kan apa yang kita tabur itu, betul enggak? Apa yang kita doakan.
karena siapa yang punya anak masih kecil harus dikasih tahu waktu usia 0 sampai 7 tahun sampai 12 tahun itu waktu-waktunya untuk diberikan roh pengertian yang luar biasa. Baik mengenai attitude atau integritas itu harus sudah diajarkan. Kalau enggak saudara, orang-orang yang punya anak besar itu anak-anak remaja bisa kewalahan. Gitu. Tuhan itu tapi luar biasa mengajari kita untuk menabur benih. Yang kedua, tabur perkataan. Karena dengan menabur perkataan itu merupakan doa juga, ya toh. Kalau kita menabur perkataan, contohnya kita memperkatakan, oh saya perkatakan, oh anaknya Pak Jeffer ini nanti jadi orang yang luar biasa, orang yang ajaib, betul enggak? Ya toh, perkatakan dia orang yang anak yang jenius, betul enggak? Anak yang dipakai Tuhan dahsyat. Itu nantinya akan terjadi seperti itu. Jadi kita mulai menanam. Saat-saat ini kita harus mulai menanam karena yang kita tua itu nanti seperti saya ya, yang saya sudah umurnya mungkin sudah mau tahun ini 60 tahun ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya masih punya kekuatan, anak-anak saya itu mungkin kalah. Jadi begini contohnya, waktu itu saya ini pernah ke Cina, waktu itu ada pembangunan gereja, saya harus mencarikan karpet karena gerejanya besar, saya harus carikan ke China. Waktu itu saya cuma bilang iya aja dan saya enggak mikir kalau untuk pekerjaan Tuhan, enggak mikir iya gitu aja. Akhirnya kita pergi ke China. Waktu kita sampai perjalanan kita dari sini kan waktu itu pokoknya seperti ke Amerika gitu loh. Jadi transit sampai kayaknya 2 hari saya di perjalanan. Saya mikir loh, iya ini kok gila kok, saya bilang gitu. Enggak salah ini ke Cina kok koyok ke Amerika, saya bilang gitu. Berapa jam kita di pesawat. Sedang anak saya sama temennya itu juga pendeta muda. Itu sampai loyo. Tapi mamamu tak lihat kok kuat ya, bukan saya sombong enggak ya. Maksudnya ini saya sendiri juga enggak sadar. Cuma saya happy gitu loh. Saya ini senang gitu loh. Soalnya saya ini kalau dalam perjalanan suka lihat YouTube. Jadi dengerin khotbah membangkitkan roh saya. Terus akhirnya kita sampai di sana itu semua sudah tengah malam, jadi 2 hari dalam perjalanan. Mereka sudah ngantuk-ngantuk, saya enggak. Saya juga heran, kok bisa kuat ya gitu, saya mikir. Karena saya sering ngomong, sering memperkatakan, saya kuat, saya sehat gitu. Kalau ditanya sekarang sejak kita mengadakan acara Golden Night, saya ngomong apa? 30 kali 2 saudara. Jadi kita mesti belajar memperkatakan ya toh. Jangan ngomong ibunya yang sudah umur 50, ngomong 50, saya sudah capek, nanti lihat capek sungguhan. Jadi perkatakan, saya kuat, saya sehat. Kalau bangun pagi kita memperkatakan, aduh kok susah saya, nanti lihat akan susah sampai malam. Jadi perkataan kita ini harus positif dan perkataan kita ini perkataan yang membangun, betul enggak? Membangun diri kita sendiri juga perlu. Karena apa? Kita ini manusia yang masih daging ya, perlu diperkatakan gitu. Kita baca ayatnya ya. Saya sudah buat PPT-nya, tapi saya lupa kasih. Amin. Kita menabur perkataan, karena perkataan kita itu sama dengan doa. Jadi apa benih-benih yang kita tabur, itu semua untuk masa depan. Ya. Pada penciptaan dunia pun Tuhan sudah memperkatakan doa-doa, ya toh. Menciptakan benih, jadi menciptakan apa ya? Seperti tanaman-tanaman. Tuhan perkatakan toh, tumbuhlah yang hijau tunas-tunas, betul enggak? Terus memperkatakan berpisahlah air dengan darat sehingga jadi laut, jadi darat. Jadi semua itu adalah benih perkataan. Ayatnya di Galatia 6, 7, dan 8. Karena Tuhan kita ini Tuhan luar biasa ya. Saya pernah berpikir begini. Sebetulnya apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari itu ada di Alkitab saudara. Nanti saya sebentar lagi kesaksian. Galatia 6
ayat 7 dan 8. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Amin. 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Jadi apa yang kita perkatakan, apa yang kita tabur, itu nanti yang akan tumbuh. Seperti firman Tuhan mengatakan tadi, atau jadilah pagi, jadilah malam, jadilah siang. Berarti apa? Yang kita katakan yang jadi. Tuhan sudah memberikan rema, memberikan contoh. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita ini kan diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Jadi apa yang kita perkatakan itu harus yang membangkit. Jangan mengatakan yang negatif untuk anak-anaknya. Saya selalu berdoa untuk anak saya sampai saya bentuk keluarga ajaib, saudara. Tapi ternyata anak saya sampai ke ajaib ini kebelabasan, gitu, ya toh. Sampai kalau ajaib sih memang waktu umur 20 tahun mereka itu sudah menciptakan ilmu. Saya sampai kaget lah, waktu itu saya pikirin nanti ilmunya paling ada yang nubuatin. Saya pikir nanti ilmunya mungkin terjadi setelah dia umur 30, saya mikirnya begitu. Kaget saya. Setelah dia lulus SMA tiba-tiba dia menciptakan suatu tanaman, satu kebun hidroponik itu waktu awal-awal itu masih sedikit orang, tapi anak saya bisa dikasih tahu Tuhan buat itu. Saya sampai kaget. Dan dalam waktu kerja cuma dalam waktu 3 bulan dia itu sudah menghasilkan uang lumayan 1M. Kalau untuk anak umur 20 kan membuat kesombongan, betul enggak? Merasa sombong, betul enggak ya? Di sini enggak ada. Karena saya waktu itu sempat sombong sih. Mami, ternyata duit 1M itu gampang sekali. Dalam hati saya gini, kamu jangan sombong-sombong lo ya. Kesombongan itu paling dibenci sama Tuhan, betul enggak? Ya toh, orang-orang muda yang arogan itu Tuhan paling enggak suka. Dan saya juga, anak saya setiap hari saya tekan. Jangan sombong kamu, itu karena kemurahan Tuhan, saya bilang gitu. Enggak mami, aku ya kerja, betul, tapi Tuhan enggak sebegitu ngasih kamu, betul enggak? Akhirnya Tuhan itu juga luar biasa. Saya memang minta supaya anak saya itu dididik Tuhan dan memperkatakan yang baik. Suatu ketika dia itu kerja mau buka di Jakarta untuk kebunnya, untuk dapat kontrak 7M dari itu loh olahraga itu PON. Waktu itu PON itu akan dibuat di Lombok. Anak saya itu dapat order pisangnya itu 7M. Saya mikir saudara, wala pisang 7M itu kayak apa ya, buanjir berapa gitu loh. Saya mikir gitu, ternyata orang PON-nya itu juga buahnya, ternyata dia carinya itu enggak gampang. Karena apa? Pisang Cavendish yang cantik itu, ternyata dia itu punya punya cara yang mengerikan juga. Kita jangan suka, bukan saya menjelekkan enggak ya, maksudnya jangan terlalu makan hal-hal yang cantik. Karena saya pernah ngelihat sendiri, waktu anak saya masih kan kerjanya itu suka di pertanian anak saya, ternyata melihara ayamnya juga satu kandang itu pernah diborong orang gitu loh. Terus saya akhirnya bantu untuk nyari penyembelih. Waktu itu saya ke pasar, mengeri juga, pisang itu buah-buah semua itu dikasih pengawet. Saya sampai dimarahi sama ibunya, kan saya kepo toh, waktu itu saya lihat, kan saya jarang ke pasar, akhirnya saya lihat, Bu, ngapain ibunya di sana itu Bu? Kenapa itu kok buah-buah dikasih cairan putih-putih gitu loh. Maksudnya saya cuma, ibunya itu saya tambah ditutupi sama tubuhnya. Terus saya disuruh mikir, sudah nyonya jangan kepo, saya gitu loh. Tambah saya kepengen lihat toh saudara ya. Kan sambil nunggu ayamnya dipotong, karena ayamnya waktu itu cukup banyak, mungkin ada 300 ayam. Jadi ya mungkin harus nunggu 1,5 jam. Akhirnya saya lihat gila saudara, habis dimasukin buah itu dimasukin lagi sampai ada 7 botol. Bayangkan. Makanya sekarang enggak nyangka tuh orang tiba-tiba timbul penyakit, betul enggak? Nanti ada darah tinggi, kolesterol, ginjal yang paling banyak sama mah, betul enggak? Nah itu hati-hati. Ternyata prosesnya pisang Cavendish itu juga bahaya. Pisang yang masih hijau bukan ngambil yang dari pohonnya sudah masak. Jadi pisang yang masih hijau bertandan-tandan itu
Pernah lihat ya, satu truk semua pisangnya hijau. Itu kebanyakan dari luar pulau, saudara. Pisang hijau itu semua dimasukkan ke dalam ruangan tertutup, terus dikasih kompresor. Mungkin sini saya perempuan tapi ngerti kompresor. Berarti kompresor bukan untuk kompresor AC, itu bukan, tapi kompresor untuk peniup obat-obat. Jadi dikasih obat, ditiupkan ke itu, nanti dalam waktu 2 hari pisangnya itu bisa kuning cantik gitu. Bayangkan, mengerikan jadi. Jadi pisang tuh kulitnya kan lembut. Ya, jangan terlalu banyak makan pisang, jadi tidak berani. Jadi mending milih pisang yang jelek itu loh saudara. Betul enggak? Tapi itu murni sehat. Karena apa? Yang cantik di supermarket itu prosesnya itu mengerikan. Banyak orang yang enggak tahu. Betul enggak? Apa ada yang sudah tahu dari awal? Enggak tahu kan? Ya itu saya kaget. Jadi semua buah-buah, apalagi buah-buah yang saya mikir gini, apalagi yang impor dari China ya. Buahnya bisa 1 bulan loh. Betul enggak? Nah, kalau melon saya bukan promosi enggak. Enggak. Melon saya, memang saya enggak pakai pengawet, enggak pakai pemanis. Jadi itu bisa 1 bulan kalau dari panen. Ya toh? Dari melon itu bisa 1 bulan. Jadi itu ditaruh di kulkas, jadi waktu panen 2 minggu, setelah 2 minggu saya masukkan kulkas itu bisa tahan 1 bulan saudara. Tapi saya enggak pakai pengawet, tapi hati-hati kalau beli di pasar itu. Makanya sekarang orang-orang mengerikan ya. Jadi kalau mau beli mikir-mikir dulu. Saya sendiri ya, kadang-kadang kan ya beli, mbak saya beli di di tukang sayur, betul enggak? Kita ya enggak, namanya ibu-ibu atau kan mele, betul enggak ya mele. Wah ini ada obatnya apa enggak? Loh, sayur tuh jangan macam-macam loh. Saya juga punya kebun sayur. Kebun sayur anak saya itu kan dibeli di Pucang. Waktu itu ibunya enggak mau bayar. Akhirnya saya turun tangan saudara. Betul enggak? Mama itu memang oron ya. Saya sampai pikir gini. Jadi mama itu ya harus memang bertanggung jawab. Kayak sebagai semuanya rasanya. Akhirnya saya datang ke ibu itu. Saya tanya sama ibu ini, Bu, ini sayurnya siapa? Loh sayurnya nyonya, belum laku loh. Loh saya kaget. Oh dia loh 1 bulan lebih belum bayar saya. Bayangkan saudara, ternyata ibu ini tak tanyai dia, open sama saya. Loh Bu, caranya ya apa kok sayur saya ini sampai 1 bulan ndak rusak itu? Iku ono disulap nyonya, disulap katanya. Disulap ya apa Bu maksudnya? Ono lah sampean kok tak ajari. Oh aku ndak bisa Bu. Kalau kerja suruh menipu orang. Loh nyonya ini kok ngomong saya menipu? Ya enggak, makanya ibu kurang diberkati saya ngomong. Ya betul enggak ya, kita ngomong terus terang ya. Karena apa? Banyak meracuni orang kan. Betul enggak? Wong sayur saya loh, 1 minggu itu tahan saudara, 1 minggu. Kalau di kulkas itu saya tak hitung tuh pernah sampai paling 2 minggu. Itu sudah mulai kuning-kuning. Ya toh, itu saya tanpa pengawet, tapi saya masukkan ke ruang pendingin. Jadi ada ruang pendingin. Lah ini di pasar saudara enggak ada AC-nya loh. Betul, enggak ada kulkasnya lagi. Tapi bisa 1 bulan. Waduh, ngeri. Ya toh. Jadi kalau beli sayur mungkin sebaiknya jangan beli yang di pasar. Beli di Keputran aja ya. Betul enggak? Langsung fresh baru datang. Betul enggak ya ini bukan promosi. Tapi ngeri juga. Aduh, terus gitu akhirnya ibunya itu enggak bisa bayar sama saya. Sudah nyonya ibu harus bertobat. Akhirnya saya memang tujuannya menginjil sama ibu ini. Bertobat Bu, enggak boleh meracuni orang. Ibunya untung banyak. Betul enggak? Loh, enggak mudah loh. Ibunya ngomel-ngomel suruh bertobat tong dagang kok suruh tobat. Gitu saya ya ketawa. Betul enggak? Ya itu namanya ya dagang-dagang Bu, tapi untungnya jangan gitu. Ya toh. Mendingan fair, laku enggak laku hari ini besoknya diobral. Betul enggak? Kayak roti hari ini enggak laku besoknya diobral. Betul toh ya? Jadi roti juga bahaya karena tak ada yang loh, beli roti ada yang 3 hari sudah rusak loh, kalau itu enggak ada pengawetnya. Ada yang 1 minggu, 2 minggu masih cantik rotinya, bahaya. Makanya kita juga anak-anak Tuhan harus cantik dalamnya, betul enggak? Ya toh, harus hati kita ini harus harus positif, harus memperkatakan yang positif. Yang ketiga, tabur benih kuasa. Jadi kita ini setiap perkataan kita ini punya kuasa. Betul enggak? Amin. Kita ini punya kuasa karena apa? Karena kita ada roh Allah dalam diri kita. Jadi kita ini punya kuasa.
Mari kita baca Mazmur 1 ayat 3. Jadi apa yang kita perkatakan, yang kita harus hati-hati. Ayatnya, Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perkatakan saudara, jadi karena kita punya kuasa, kalau kita punya toko atau kita punya usaha, kita harus memperkatakan, Tuhan aku percaya hari ini kau kirim proyek berapa, kau kirim pembeli dari timur, utara, barat, selatan. Waktu saya mengajari, saya juga punya kayak persekutuan, waktu saya mau ada acara tertentu hari Rabu itu kan saya ada doa, jadi mereka ini kalau saya mau dapat dari Tuhan, ayo kita ambil berkat. Ya kita seperti ngambil begitu. Ya toh. Ada beberapa orang mungkin yang tidak percaya. Tapi anak buah saya ada beberapa yang kerjanya itu di mungkin kayak insuran gitu ya. Mungkin sekarang ini mereka mengatakan semua pasaran agak sepi, rumah juga penjualan rumah agak sepi. Jangan diperkatakan, jangan diimani, tapi perkatakan bahwa Tuhan akan memberkati aku hari ini. Yaitu waktu itu ada acara suruh ngambil, saya dapat penglihatan, ayo kita sama Tuhan tuh suruh ngambil berkat di udara. Kalau yang ngerti aku ambil langsung, ya toh. Tapi yang enggak ngerti apanya yang diambil, wong tangan kosong, ya toh. Tapi kita harus belajar beriman. Kita memperkatakan, ternyata ada beberapa orang itu yang terima gitu loh, terima order. Saya sendiri juga enggak nyangka, saya sendiri sampai kaget. Saya mikir bukan untuk saya gitu loh. Ternyata saya ikut, waktu itu kan cuma asal yang ngambil. Ternyata tiba-tiba ada satu anak didik saya mungkin yang sudah berapa tahun gitu loh, sekitar mungkin 7-8 tahun sudah tidak di tempat saya. Karena dia itu sudah diterima oleh bank, waktu itu dia itu, saya lupa sudah, tiba-tiba dia itu WA saya, Bu, kalau saya mau menabur di tempat ibu boleh ya gitu. Loh ada apa kamu tanya Tuhan dulu. Saya selalu ngajari gitu, jadi tanya Tuhan dulu, apapun yang kau lakukan kau harus tanya Tuhan. Ternyata dia itu bilang, ibu dulu sudah doain saya ingat tiba-tiba dia itu memang diterima oleh satu bank. Dia itu kepengen kerja di bank itu, tapi dia tidak bisa diterima, sudah ngelamar berkali-kali. Terus tiba-tiba suatu ketika saya ngomong, tak doain kamu pasti diterima. Saya bilang gitu. Akhirnya benar saudara, dia itu diterima. Nah, dia itu mau ngirim ke saya perpuluhannya yang tahun 2024. Jadi kejadiannya kemarin awal Januari tanggal 12-an. Jadi waktu itu dia bilang, saya mau ngirim ke ibu tapi saya ini tidak berani katanya ngomong gitu. Oh gitu, saya sudah sebetulnya waktu awal Januari saya sudah kelihatan mukanya dia. Kok aneh ya Tuhan, aku kok inget orang ini kenapa gitu. Taunya saya inget itu, saya mikir karena banyak pikiran sehingga saya terbayang wajah dia. Ya waktu dia telepon tuh kaget gitu ya itu. Yaitu akhirnya apa yang kita perkatakan itu yang kita tuai. Makanya hati-hati. Kalau kita memperkatakan, aduh capek suamiku enggak tobat sungguhan saudara. Ya kita harus memperkatakan karena kita punya kuasa. Ya Pak ya, perkatakan Pak, istriku jadi baik, istriku jadi sayang aku gitu. Katakan suamiku diberkati, gerejaku jadi besar. Perkatakan ya, kita harus memperkatakan karena kita punya kuasa. Kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu karena kita ini tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Karena kemarin itu pada Desember akhir ada seorang pendoa itu dengar suara sangkakala ketujuh itu sudah ditiup saudara. Bayangkan. Waktu itu saya juga merasa akhir Desember itu saya merasa kok ada sesuatu, kok ada bunyi-bunyi waktu saya bangun jam 3 subuh, saya enggak ngerti itu bunyi apa ya gitu loh.
Saya enggak mikir, oh paling mungkin orang niup shofar. Soalnya di rumah saya itu ada shofar. Saya punya shofar. Siapa yang enggak tahu shofar kayak trompet gitu loh, trompet yang dari itu. Itu ditiup, saya juga kaget. Waktu itu kok ada seperti bunyi-bunyi gitu, oh mungkin ada orang jam 3 subuh doa, tiup shofar gitu. Kalau tak lihat keluarga saya kan banter, nah mungkin niup gitu loh. Terus ternyata Bu Nani itu, waktu itu dia dikasih tahu Tuhan katanya. Terus Tuhan ngomong audible, aku ini sudah maksudnya mau datang yang kedua kali, kita ini harus menyiapkan diri kita. Kita ini harus mulai memperhatikan apa yang harus kita lakukan. Jam-jam doa kita, betul enggak? Karena apa? Saat-saat ini kan banyak orang males ya, doa ngantuk tidur, betul enggak? Sampai mimpi di dalam roh ya, sering gitu ya. Mimpi di dalam roh akhirnya. Yaitu Bu Nani itu dapat acara ibu pendoa itu dapat penglihatan itu dan dia itu sampai kaget enggak berani ngomong, dia nangis, Tuhan jangan aku yang disuruh nyampaikan karena aku bukan pendeta akhir zaman, katanya bilang gitu. Akhirnya suatu ketika ada peneguhan lain dari seorang hamba Tuhan lain juga dapat yang sama, saudara. Jadi ayo kita mulai menabur doa. Karena apa? Kita tidak tahu masa-masa yang akan datang. Kalau saya ini kadang-kadang dengerin YouTube ya, jangan semua pendeta didengerin, saudara. Kita harus punya hikmat, kita harus belajar untuk minta sama Tuhan sendiri. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, kita ini seperti pohon, betul enggak? Apa yang kalau pohon itu subur, kita ini hidup bergaul dengan Tuhan, kita banyak doa. Akhirnya apa? Kita ini akan mengeluarkan perkataan kita, mengeluarkan aliran-aliran air hidup, betul enggak? Sehingga orang-orang di sekitar kita ini yang mungkin putus asa, yang mungkin stres bisa mendapat penghiburan, betul enggak? Ya toh, kita ini jangan merasa aku ini enggak bisa apa-apa. Jadi kita ini semua ini pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita harus memperkatakan. Ayo mulai perkatakan, saya pahlawan Tuhan, ya toh. Saya pahlawan Tuhan, saya tentara Tuhan. Jadi kalau ada tetangga kanan kiri kita mungkin yang sakit, kita harus bertindak, saudara, punya iman. Pak Jeffer luar biasa sudah mendoain ibunya juga, mendoain orang, mungkin pasti ya kemana-mana doain. Ya toh. Kita harus memakai, karena kita semua dikasih kuasa sama Tuhan. Tumpang tangan, ya toh, belajar, mulai belajar. Karena apa? Nanti sini banyak pendoanya. Nanti orang-orang sekitar sini yang sakit akan datang ke sini mencari. Karena apa? Kita sama Tuhan dikasih kuasa. Betul enggak? Karena kita ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Betul enggak? Kalau dalam kehidupan kita ini seperti aliran sungai. Sehingga apa? Banyak ikan-ikan yang datang. Artinya apa? Banyak orang-orang yang datang akan mencari. Karena saya sendiri juga mendidik di tempat saya ya. Kemarin ada yang telepon saya kaget, bilang saya, Bu Jun, betul ya si A itu bisa menyembuhkan orang. Saya bilang, loh kita semua diberi kuasa, ibu pun diberi kuasa, bisa mendoakan orang. Betul enggak? Karena Tuhan Yesus mengatakan kan ya, aku akan menaruh kuasa dalam dirimu untuk menginjak kalajengking. Betul enggak? Menginjak ular, menginjak apapun, supaya kita ini jadi orang yang seperti Tuhan, punya kuasa menolong orang. Akhirnya si ibu ini, tapi tak lihat orang ini kalau di gereja, katanya orang ini memang agak kepo ya teman saya. Kalau di gereja orang ini tak lihat di PD-mu itu kok enggak nyembah katanya. Kok diem aja. Dalam hati saya mikir, saya ketemu kamu di gereja-gereja berapa kali kamu ya tidur gitu loh. Betul enggak? Kalau di sini nih luar biasa rasanya ya, enggak ada yang tidur loh Pak Jeffer. Berarti ini luar biasa loh gerejanya. Jemaatnya luar biasa. Ibu, bapak, ibu itu yang tua juga enggak tidur loh. Tapi kalau di PD saya banyak yang tidur loh tak bilangi. Ya toh. Sini luar biasa. Akhirnya tidur, saya sering ngomong saya batin. Ibu sendiri juga tidur, saya mikir gitu. Terus memang ibu ini sederhana. Jadi ingat, ini akhir zaman. Tuhan akan pakai orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, orang-orang yang apa? Yang hatinya tulus, orang-orang yang hatinya murni. Kita tidak bisa melihat
Oh orang itu bagaimana, tapi Tuhan kan melihat hatinya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, semua akan diberi kuasa. Dan kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat. Ya saudara, saya sendiri juga paling suka gitu loh kalau dipanggil untuk mendoakan di mana gitu. Saya juga suka. Jadi karena kita cuma sebagai saluran pipa. Kalau saluran itu ingat selalu dibasahi, jangan mikir uang, ayo. Dibasahi itu macam-macam saudara. Dibasahi dengan kesehatan, betul enggak? Berkat tuh kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, suami istri, bahagia, anak, keluarga, itu cukup bahagia loh. Satu keluarga yang penting unity, betul enggak? Kalau kita punya suami, istri, anak, bisa sepakat. Dalam keluarga saya punya tiga anak laki-laki. Ya toh. Saya ini termasuk punya 4 loh, betul enggak? Loh, laki sama perempuan itu pikirannya beda. Betul enggak? Beberapa kali saya sampai mengeluh kadang-kadang waktu akhir tahun ini, waktu itu saya doa. Saya sempat nangis, Tuhan aku sebetulnya capek gitu, betul enggak? Kan boleh toh ngeluh sama Tuhan, Tuhan capek aku Tuhan gitu loh. Anak-anak ini juga walaupun tak didik dari kecil, tapi kalau mengenai bisnis kadang kan anak muda merasa lebih pinter, betul enggak ya anak muda ya? Lebih pinter, padahal kalau generasi itu digabung, ya toh, generasi yang muda dengan generasi tua digabung, itu menghasilkan hal yang luar biasa. Karena apa? Generasi tua itu main dengan pengalaman, betul enggak? Kalau generasi muda, ilmunya kan ini teknologi pinter ya. Mereka bisa menjual online, bisa masukkan ya. Saya juga masih tua gini, saya belajar sekarang ini, mulai belajar. Dulu saya males kalau belajar laptop ya, tapi terpaksa saya belajar saudara. Apa-apa anak saya ngomong mami ini gaptek. Jadi saya belajar. Punya saya transfer rekening semua saya bisa ngelihat yang kejadian berapa bulan lalu saya sudah bisa, semua saya belajar. Karena firman Tuhan saya juga belajar. Jadi karena karena zamannya ini sudah beda. Nanti kita enggak tahu loh. Dalam waktu yang dekat nanti akan terjadi kebijakan apa kita enggak tahu. Perpajakan sekarang sudah pakai sistem yang baru, Kortek. Saya jadi belajar Kortek saudara. Loh iya, soalnya saya kan tetap di perusahaan, saya tetap direkturnya gitu loh. Jadi saya tetap laporan pajak saya ikut. Jadi kalau bulan 2, bulan 3 saya rotok deg-degan saudara. Jadi jadi harus belajar. Lah anak muda, mami ngapain mami gini? Ganti tuh mami. Konsultannya mami sudah tua gini-gini. Memang konsultan saya beberapa kali ngerjai saya saudara. Tapi dia ngerjai saya juga enggak saya juga pakai hikmat gitu loh. Saya pernah dipanggil saudara, katanya gini, ibu harus nanti bayar sekitar 500 juta. Pak, duit sopo? Gitu sih ngomong gitu. Iya toh. Akhirnya saya hadapi, loh enggak apa-apa itu. Jadi hati-hati sekarang ini. Konsultan hati-hati. Pokoknya kita enggak boleh, harus waspada lah ya. Kita harus belajar, apalagi anak muda. Sudah ada AI ya, betul enggak? AI untuk penipuan segala macam, kita harus belajar. Jadi kita apalagi di dalam Tuhan, kita harus belajar lagi, meningkatkan upgrade untuk next level diri kita. Jangan biasa-biasa saja. Walaupun saya sudah tua gini, saya tiap hari dengerin khotbah. Ibu-ibu enggak apa-apa, sambil masak, coba dengerin khotbah. Loh, masakannya bisa enak loh, enggak percaya. Iya, saya sendiri ini juga gimana ya? Saya juga termasuk kayak pembantu masak juga. Saya masakin 4 orang. 4 orang ini seleranya beda-beda. Bayangkan, ya toh? 4 orang kalau sudah siang makan ini mungkin malam dia merasa bosan, enggak mau makan. Bayangkan saya masak 2 kali, saudara. Ya toh? Jadi apa aja saya bisa oron, nanti ke kantor pajak nanti masak. Nanti penginjilan nanti juga mendoakan orang. Jadi kita harus jadi orang itu jadi multitasking ya. Multitasking, apalagi orang muda. Ayo jangan ketinggalan. Apalagi Tuhan sudah mau datang, kita harus mengupgrade level kita lebih banyak doa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Doakan gereja ini akan jadi luar biasa. Saya percaya nanti pada saatnya menjelang kedatangan Tuhan, ini sudah menjelang ya. Sebentar lagi, pasti ini sudah full semua.
penuh gitu. Kita harus bangkit saudara, bangkitkan rohnya. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan berpikir aku masih muda, masih lama. Jangan berpikir yang sudah tua, jangan pikir, oh aku sebentar lagi pulang sebelum Tuhan datang. Lah, kalau Tuhan datang, kita tidak tahu. Kalau kita tidak bijaksana, api kita tidak ada, urapan kita tidak ada, kita tidak bisa terangkat. Dan kita tidak bisa connecting roh kita dengan rohnya Tuhan. Kita harus connecting, yaitu kita harus menjaga, kita harus menabur doa. Tingkatkan jam-jam doa. Lebih lagi, mungkin tahun lalu, ini mungkin masih awal tahun. Tahun lalu mungkin doanya 2 jam, ditambah 3 jam. Begitu ya, amin. Di sini nanti akan sakti semuanya, luar biasa. Oke? Semua jadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang penuh urapan, dipanggil kemana-mana jadi ajaib. Gereja SMC gitu. Saya kalau dengar SMC itu mereknya barang saya. Jadi import dari Jerman loh, itu mereknya SMC gitu. Luar biasa. Karena gereja ini gereja yang luar biasa. Tuhan akan pakai nanti orang-orangnya menyembuhkan orang-orang sekitar. Gereja yang berdampak, karena Tuhan akan pada saatnya akan menyatakan kemuliaannya, kita sudah siap untuk next level ya. Karena tahun ini kita harus berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita harus bersiap, kita harus membuat api kita tetap menyala untuk menyambar ya toh. Kita harus siap untuk disambar oleh lawatan, kita harus juga melakukan lawatan. Karena Tuhan sudah tidak lama lagi kedatangannya. Jangan merasa masih lama, dari dulu aku muda, yang ibu-ibu yang ada umur, sudah tua gini, mana Tuhan gak datang-datang, betul enggak? Akhirnya kan banyak orang yang bosan. Ingatan, ayo waktunya Tuhan sudah gak lama lagi. Karena apa? Sekarang ini waktunya akselerasi percepatan. Tuhan akan memberkati saudara dengan cepat, dan semuanya dengan cepat nanti, berubah dengan cepat. Coba ya, kita kan enggak pernah berpikir akselerasi percepatan, semua akan terjadi dengan cepat dan tiba-tiba. Lihat saudara, karena apa? Mengenai perpajakan itu sekarang sudah sistem kortek itu, uang kita ini sudah bisa dilihat di kantor pajak uangnya berapa. Betul enggak? Saya sudah tanya loh, sudah tanya beberapa kali, jadi ada uang berapa bisa dilihat. Makanya jangan lupa kalau bayar per puluhan ya. Supaya apa? Uangnya enggak dilihat pajak terlalu banyak, betul enggak? Lebih baik untuk membesarkan kerajaan surga ya. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang sangat berjanji,
percaya Tuhan pakai hamba-Mu hari lepas hari, Pak Jeffer dengan Ibu Tuhan menjadi luar biasa dahsyat Tuhan. Mengembalakan gereja ini dengan ajaib Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan menjadi pernyataan Tuhan, menjadi contoh yang luar biasa. Kalau Engkau hadir di tempat ini Tuhan, banyak orang-orang di sekitar sini diselamatkan Bapa karena Engkau Bapa. Mereka menuai Tuhan, hamba-Mu menuai jiwa di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati jemaat di tempat ini luar biasa dengan dahsyat Tuhan. Mereka Tuhan, apa yang mereka pergumulkan Tuhan Kau sediakan. Kami percaya Tuhan untuk memasuki tahun ini Tuhan, apapun yang